Kali ini kami akan membahas mengenai penetration testing dan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian pada Q&A Instagram Story i3 pada 12 Juni 2020 lalu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada sesi Q&A ini. Sebelum menuju pertanyaan, patut kita sadari bahwa keamanan sistem IT saat ini itu sudah memiliki banyak celah, dan celah-celah tersebut digunakan oleh hacker untuk mencuri data penting perusahaan. Salah satu solusi untuk meminimalisir resiko tersebut adalah dengan melakukan penetration testing dengan i3. Manfaat yang Anda dapatkan dari penetration testing dengan i3 contohnya adalah pengecekan yang kami lakukan secara otomatis dan manual untuk mendapatkan informasi celah sebanyak-banyaknya. Selain itu, pengecekan yang dilakukan oleh teknisi profesional dan selalu melibatkan teknisi senior. Dan juga i3 sudah berpengalaman di berbagai industri. Nah, sekarang mari kita bahas pertanyaan dari follower Instagram i3. Pertama, pertanyaan dari @hardy_lim. Apakah yang dimaksud penetration testing itu hacking test? Penetration testing dan hacking test itu beda sedikit sih. Pembedanya, kalau hacking ini biasanya kita artikan itu konotasinya itu lebih ke buruk. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu untuk keuntungan pribadi kita sendiri. Lalu sedangkan penetration testing di sini bertujuan murni hanya untuk melakukan testing untuk mengukur keamanan dari sebuah sistem. Lalu orang yang melakukan pentest atau biasa kita sebut pentester pun tidak boleh memanfaatkan data yang dilihat saat melakukan pentesting untuk keuntungan pribadi. Kenapa? Karena biasanya sebelum project itu berjalan, pentester sudah terikat oleh NDA atau agreement untuk menjaga confidentiality dari data tersebut. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya dari @arturito86. Apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi penetration tester? Kriteria yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia penetration testing ini tidak jauh dari skill IT pada umumnya. Yang jelas, seorang pentester harus memahami IT secara keseluruhan. Mengapa? Karena saat kita melakukan pentest, terkadang kita tidak tahu saat kita terjun ke project, kita akan menghadapi target seperti apa. Kita bisa saja bertemu target berupa database, server, aplikasi mobile, ataupun juga bisa saja website. Nah, maka dari itu, penting bagi pentester untuk memahami hal-hal mendasar soal IT. Selain itu, pastinya seorang pentester harus menguasai tools-tools yang digunakan. Lalu juga dia harus paling tidak memahami scripting, dan juga yang paling penting adalah konsep serta flow dari penetration testing tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari @dodi juliadi. Mengapa penetration testing itu penting? Mungkin ada sebuah peribahasa di IT security yang bisa menggambarkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mungkin rekan-rekan pernah dengar, no system is safe. Kalau saya mengartikannya adalah semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga celah dan kerentanan yang ada di sistem saat ini. Jadi, bener dong, saat ini tuh nggak ada sistem yang aman. Dan yang paling bahaya apa? Data yang ada di dalam sistem tersebut. Jadi, kenapa kita tidak kepikiran sebelum data-data atau sistem kita dirusak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum di luar sana, kenapa kita tidak lakukan penetration testing dulu untuk mengukur keamanan sistem kita? Sehingga saat sistem kita udah go public nih, kita udah dapat mengukur dan mengetahui tingkat keamanan sistem kita itu seberapa sih, sekuat apa gitu. Kan fungsi pen testing itu adalah menemukan kerentanan atau vulnerability, lalu segera menutupnya. Lalu ada pertanyaan terakhir dari @mldyptry. Penetration testing itu konsepnya, apakah kita melakukan tes akan menjadi hacker ya? Pertanyaan ini sudah saya jawab sedikit di pertanyaan pertama. Jadi sekali lagi, hacker dan pentester itu berbeda ya. Lalu bagaimana dengan standarisasinya? Kalau kita ngomongin standarisasi, banyak sumber yang bisa kita jadiin patokan standarisasi. Misalnya kalau di i3, kami kan bekerja sama dengan isi konsil, maka standarisasi yang kami ikuti sesuai dengan isi konsil. Mungkin jika rekan-rekan ingin mengerti lebih dalam soal standarisasi, lalu bagaimana membedakan hacker dan tester, dan juga flow-nya,
rekan-rekan dapat mengambil training security yang disediakan di i3. Lalu, apakah kalau nanti sudah dijebol sistemnya tetap bisa dikembalikan seperti semula? Sebelumnya, seorang pentester di sini juga tidak boleh asal merusak atau membobol sebuah keamanan sistem ya. Sampai saat ini pun tidak ada kejadian yang berdampak pada sistem milik klien hingga rusak sih. Tapi apakah tidak ada efek nantinya atau sesuatu yang harus dibersihkan oleh klien gitu? Jawabannya sih pasti ada. Contohnya, mungkin kita menemukan target database nih, terus ada celah di situ. Ya, salah satu POC atau proof of concept yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah kita memasukkan data dump atau data sampah untuk membuktikan bahwa ini loh ada celah di database tersebut. Kami bisa memasukkan data semau kita, atau juga bisa data-data tersebut kami ambil. Tapi sekali lagi, di sini data yang kami buat pun tidak sebanyak sampai memenuhi storage sistemnya. Jadi tetap effortless untuk membersihkannya. Terus mungkin contoh kedua, kalau dari sistem tersebut kami menemukan celah atau potensi serangan DOS, dan kami memerlukan POC untuk membuktikan bahwa sistem tersebut berpotensi down kalau nanti terkena serangan DOS. Maka pentester pasti sebelum melakukan serangan tersebut akan izin dan berkoordinasi dengan pihak klien untuk standby melakukan reboot sistem tersebut, karena ini nanti akan berefek dong pastinya ke server tersebut. Nah, di sini kami pasti akan izin lalu berkoordinasi dengan pihak klien untuk standby melakukan reboot sistem tersebut secara manual. Untung-untung kalau bisa secara otomatis. Saya dan tim i3 siap membantu keamanan i3 perusahaan Anda dengan layanan penetration testing agar rekan-rekan dapat menutup celah keamanan dari sistem yang dimiliki sebelum dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Walaupun sekarang kita masih ada aturan physical distancing, saya dan tim tetap bisa membantu rekan-rekan via conference call dan menjalankan penetration testing maupun maintenance secara remote. Mungkin itu dari saya. Semoga penjelasan dari saya sebelumnya dapat menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian dan dapat bermanfaat. Terima kasih.